Apa manfaatnya? Misalnya Anda sholat berjamaah, imam tidak khusyuk, ada satu orang yang khusyuk, makmumnya, maka sholat berjamaahnya diterima oleh Allah. Sebagaimana kita beli berasnya 1 liter, diambil semua batunya, apa yang lagi kutunya, semua diambil, walaupun nanti ada di uang. Maka orang sholat berjamaah ketika diterima, maka di sanalah dibagi kepada pahalanya. Tidak semua, masing-masing keikhlasannya, masing-masing bagaimana daripada kualitas sholat. Nah, kalau imam tidak khusyuk, makmum tidak khusyuk, masih ada lurus, rapi sholat. Makanya kalau jadi imam, jangan asal sudah berdiri angkat takbir, tapi dikontrol dulu prajurit di belakang. Nabi itu kalau jadi imam lama, dibariskan dulu lurus, setelah itu dikontrol dulu ke mukanya, apa banyak orang tua, apa muda semua. Kalau dia sholat subuh Nabi muda, maka panjang ayat. Tapi kalau ada orang tua, ini kalau bakalan panjang bisa jatuh atau ini, maka ayat itu dipendekkan oleh rasa senang. Tapi kalau dia pribadi beramal Nabi kita sallallahu, itu 5 juz baru rukuk dan sujud, itu 1 rakaat. Tapi kalau dia sholat berjamaah, dia periksa kondisi daripada makmumnya. Jangan asal hafalan panjang, ya udah dia mau pingsan mau apa, nggak ada urusan, ya kan? Tidak. Tapi itulah sebagai pemimpin. Nah ini, maka seperti itu rasa salah. Nah, ketika tidak ada makmum yang tidak khusyuk, imam yang tidak khusyuk, sholatnya tidak rapi. Tapi ketika imam katakan waladhdallin, amin, maka seluruh malaikat mengaminkan. Para mengaminnya, maka seluruh peserta sholat berjamaah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keuntungan dan sholat berjamaah. Dan orang yang datang ke masjid ini pasti orang-orang baik, walaupun di luar kerjanya saum ayam, dia pun minum di sana. Tapi kalau sudah masuk dalam masjid, maka Allah berkait dia. Allah, walaupun perintah Bapak Kapolres, tapi kalau Allah tidak menghendaki, Anda tidak bisa masuk di sini. Yang kedua, hadis Nabi katakan, "Mayyidillahu bihi khairan yufaqihu bihi." Kalau Allah sayang kepada hambanya, maka dia akan dimudahkan amalkan agama, akan dimudahkan datang di suatu majelis. Karena majelis itu bukan perkara yang sepele. Kata Rasulullah, pada siapa datang ke majelis ilmu dan dia belajar dari satu bab ilmu, maka diamalkan atau belum, maka itu lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu hebat majelis ini. Dan orang yang memudahkan dirinya majelis ilmu, lapang pintu surga akan menunggu dia. Bayangkan. Padahal kalau kita lihat seperti saja, di zaman Nabi terjadi satu orang pemuda. Nabi buat majelis, pemuda datang dengan membawa dosa yang sangat banyak. Ketika dalam masuk dalam masjid, maka pucat muka Nabi ini pucat. Dan sahabat pasti melihat bukan rasa sembuh, kok pucat. Begitu majelis selesai, bukan Nabi kembali bercahaya, karena Nabi terbuat daripada nur, bercahaya. Maka sahabat katakan, ya Rasulullah, apa yang membuat pucat mukamu pucat tadi? Dia katakan, aku lihat satu orang pemuda masuk membawa dosa yang sangat banyak, tapi setelah ditutup majelis ini, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Itu orang duduk di dalam majelis ilmu. Maka itulah kehebatan daripada masjid. Nah, setelah masuk, maka di dalam masjid inilah terdapat rahmat Allah. Kalau kita datang di rumah seseorang, maka pasti yang punya rumah itu, Pak, kalau dia beriman, pasti dia akan muliakan dia. Dia akan disuguhkan makanan apa yang ada. Ditawari bapak meminum apa. Kalau kita kebiasaan Indonesia ini kan minum teh apa kopi, cuma 2 dia. Ya. Dimuliakan kita. Begitu juga Allah. Kalau orang datang di rumah Allah, karena ini namanya Baitullah. Baitullah itu adalah rumah Allah, masjidillah. Maka siapapun yang datang, tidak pernah Allah ditawari, tapi Allah sediakan. Ketika Anda masuk dan niat itikaf, seberapa lama pun Anda di dalam, maka selama itulah dicatat pahala. Seberapa lama pun di dalam, maka selama itulah Allah ampunkan dosa kalian. Itu sudah disuguhkan oleh Allah. Siapapun masuk, tapi niatnya harus itikaf. Bapak mau sholat zuhur niat itikaf, ya kan? Berniat saja, ya
saya itikaf sunnah karena engkau ya Allah. Udah, selama anda masuk dinilai ibadah. Beda orang yang tidak niat itikaf. Ketika dia beribadah baru dihitung. Tapi orang yang niat itikaf baru masuk pintu sudah dihitung pahala oleh Allah. Itu hebatnya masjid. Nah, apa kegunaan orang sholat di masjid? Apa manfaatnya? Misalnya anda sholat berjamaah, imam tidak khusyuk, ada satu